Sebelum kita membagikan trik-triknya, kita wajib tahu dulu keadaan-keadaan hati kita selama ini. Agar kita men'arafa nafsahu. Agar kita tahu bermakrifat kepada siapa sejati diri kita selama ini. Perbuatan apa saja yang kita lakukan selama ini. Agar kita tahu rahasia diri kita. Dan agar kita bisa kembali kepada yang merahasiai diri kita. Mohon maaf sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya di dalam segala ibadah, terutama di dalam solat dan ba'da solat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ba'da solat kita dengung-dengungkan permohonan maaf kita kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Coba kita hayati bersama. Coba kita hayati bersama. Dan coba kita hayati bersama. Terkhususnya bagi kita yang selama ini merasa banyak ibadahnya, merasa banyak sholatnya, merasa banyak tahajudnya, merasa banyak sholat duhanya, merasa banyak baca Al-Qur'annya, merasa hafidh Al-Qur'an, dan merasa apa saja. Khususnya untuk Anda yang berada di situ. Mari kita renungkan bersama. Bagaimana mungkin ampunan Allah itu datang kepada kita? Sementara kita masih senang tinggal bersama syaitan dan iblis di dalam Baitun Nas. Ketimbang kita cinta tinggal di dalam Baitullah. Kita lebih cinta tinggal di dalam Darun Nas atau Darus Syaitan ketimbang tinggal di dalam Darussalam. Coba diangen-angen, coba dihayati, coba direnungkan. Apakah mungkin ampunan Allah itu datang di dalam kita ketika masih terbelenggu di dalam Darus Syaitan, Darun Nas. Kita masih terbelenggu di dalam singgasana hawa nafsu kita sendiri selama ini. Apakah ampunan Allah bisa datang sementara kita selama ini berposisi menjadi Allah? Selama ini kita berposisi sebagai sang pencipta di dalam hati kita. Sementara ini kita berposisi sebagai al-abid, sebagai ahli ibadah di dalam hati kita.
manakah mungkin ampunan Allah datang di tempat yang kotor? Manakah mungkin ampunan Allah itu akan datang ketika kita masih bergelimang dosa. Dosanya syirik yang tak pernah diampuni oleh Allah kecuali manusia yang rela ridho kembali kepada Tuhannya. Monggo silakan direnungkan. Jadi kita mohon ampun selama ini ya muspro. Sia-sia saja. Kenapa kita memohon ampun kepada Allah tapi kita masih di dalam areanya iblis dan setan? Kita memohon ampun kepada Allah tapi kita masih senang tinggal di dalam neraka. Kita memohon ampun kepada Allah tapi kita masih demen bermain-main, masih cinta kepada dunia daripada mencintai Allah. Ya semuanya ya sia-sia saja. Itulah kenyataan, itulah logika yang harus kita timbang-timbang di dalam hati kita. Oh iya ya, oh iya ya. Nah, marilah kita benahi dulu kesalahan-kesalahan kita. Marilah kita mengerti dulu kesalahan-kesalahan kita sebelum kita minta ampun kepada Allah. Logikanya demikian. Seumpama di areal kita ini hutan belantara yang banyak binatang-binatang buas. Jadi jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri adalah masuk ke dalam rumah kita sendiri. Darussalam. Agar kita terhindar dari terkaman-terkaman binatang-binatang buas seperti harimau, singa, beruang, dan sebagainya. Ilustrasinya begini. Bagaimana mungkin kita mengharapkan keselamatan sementara kita masih berada di luar rumah kita. Sementara kita masih di dalam mara bahaya. Dekat dengan harimau. Dekat dengan singa yang siap menerkam diri kita. Bagaimana mungkin kita berharap-harap keselamatan sementara kita selama ini empuk jadi makanan harimau dan singa. Bagaimana mungkin kita mengharap-harap keselamatan sementara kita jauh dari rumah kita. Kita tak mau masuk ke dalam Darussalam. Kita masih senang-senang jadi budaknya iblis dan setan. Kita masih senang-senang diterkam, dimakan, dilumat binatang buas. Kita masih cinta berkumpul dengan iblis dan setan. Kita tidak mau masuk ke dalam rumah keselamatan kita sendiri. Lah bagaimana mungkin kita memohon ampun? Bagaimana mungkin kita mengharap-harap selamat sedangkan kita bunuh diri di dalam hawa nafsu kita sendiri? Sementara kita lebih cinta kumpul dengan binatang buas yang bakal memakan kita daripada kita lari ke rumah keselamatan kita agar terhindar dari
binatang-binatang buas itu. Berarti semua apa yang kita kerjakan kan tak ada faedahnya, tak ada gunanya. Mohon keselamatan, tapi kita masih tinggal di dalam bahaya. Kita tidak beranjak lari masuk ke dalam rumah, tapi kita masih senang-senang bermain dengan binatang-binatang buas. Siapakah binatang-binatang buas itu? Binatang buas itulah hawa nafsu kita sendiri yang kadang berupa macan, yang menerkam yang lemah, kadang berupa kera, kadang berupa babi dan celeng yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Jadi gambaran-gambaran yang ada di alam semesta dan dunia ini, hayawan, itulah sifat-sifat diri manusia kita. Bunuhlah sifat kehayawananmu. Tinggalkan sifat kehayawananmu. Masuklah ke dalam Darussalam. Jalan keselamatan. Rumah keselamatan. Baru terbukalah pintu taubatnya. Baru diterima pintu taubatnya bila kita bersegera masuk ke dalam Darussalam. Jadi memohon keselamatan tapi kita masih senang bermain-main dengan hawa nafsu kita. Ya kan muspro. Jadi jauh panggang dari apinya. Berharap surga tapi masih demen tinggal di dalam neraka bersama setan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita coba mengkaji bagaimana trik-triknya, cara-caranya yang jitu agar kita bisa hijrah dari alam kebinatangan menuju Darussalam. Mohon maaf. Di dalam tatanan pelajaran hakikat dan makrifat untuk kembali kepada Darussalam, untuk kembali kepada Baitullah, ya kita sebelum kita melakukan trik-trik ini, sebelum kita melakukan zikir-zikir ini, ya kita wajib meninggalkan dulu tempat tinggal kita yang sekarang. Ya kita harus rela dan ridho meninggalkan singgah sananya iblis dan setan dulu. Baru kita mulai bisa berzikir. Ya kita wajib hijrah dari sifat kebinatangan menuju sifat manusianya insan kamil. Sebelum kita melakukan trik-trik ini, kita harus rela ridho dulu kepada bahwa hanya Allah Tuhanku, Allah penciptaku, Allah yang menggerakkanku, bukan aku sendiri yang bergerak, bukan aku sendiri yang hidup, bukan aku sendiri yang berkuasa atas segala tindak lakuku ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sebelum kita melangkah bagaimana caranya untuk hijrah dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang, marilah kita kutipkan dulu di dalam
Al-Quran di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-127. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Yang artinya bagi mereka disediakan tempat yang damai, yakni surga di sisi Tuhannya. Dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Jadi bagi siapa yang disediakan surga dan kedamaian di dalam rumah, yakni di dalam Darussalam, di sisi Tuhannya, bagi mereka yang beramal kebajikan. Siapakah yang beramal kebajikan? Merekalah yang sudah terbebas, lepas dari singgah sananya Darussyaitan. Merekalah yang sudah terbebas dari singgasananya Darunnasnya, dari kekuasaan manusianya. Maka dia akan hijrah pindah ke dalam Darussalam, yakni kedamaian hati dan surga di sisi Tuhannya. Kenapa? Karena yang ada di dalamnya hanyalah uripe Allah daripada urip manungsani. Itulah yang dimaksud amal yang soleh, amal kebajikan, yakni amal yang dilakukan dengan lillahi ta'ala. Maknanya bukan manusianya lagi yang berbuat, maknanya bukan manusianya lagi yang bergerak, maknanya bukan manusianya lagi yang menjadi pencipta atas segala aktivitasnya, akan tetapi hanya uripe Allah lah yang memerankan semua. Itulah namanya Darussalam. Itulah namanya keselamatan hati menuju kepada Allah. Itulah jalan lillahi ta'ala. Sesuai yang dituntunkan oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyah. Jadi tanamkanlah niat agar lurus niatmu dan agar kau bisa pulang kembali ke Darussalam. Agar selamat hatimu dari huru haranya dunia yang membelenggu hatimu. Jadi amal kebajikan itu hakikatnya adalah amal yang tidak pernah kita lakukan. Amal yang tidak mungkin bisa kita lakukan bila tak ada uripe Allah. Jadi semua amal itu berlaku bila ada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bila tak ada uripe Allah, ya ndak ada solat. Bila ndak ada uripe Allah, ya ndak ada ibadah. Bila hendak ada uripe Allah, ya kita takkan pernah hidup, takkan pernah tercipta. Jadi semua itu yang lebih wujud mana? Solatkah yang lebih wujud? Ibadahkah yang lebih wujud? Akan tetapi
uripe Allah lah yang lebih wujud daripada sholat dan ibadah. Uripe Allah lah yang lebih wujud daripada segala sesuatu. Uripe Allah lah yang paling wujud dari alam semesta yang kita pandangi ini.